Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Andika Octaviano dengan nomor induk mahasiswa 2150 9050 71 11 031 dengan nomor presensi 35 kelas B rancangan percobaan. Video ini adalah video untuk tugas ujian akhir responsi rancangan percobaan. Nah, kita langsung ke soal nomor pertama. Soal ini adalah soal cerita tentang suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen dengan 3 level yang dilakukan di kebun percobaan terhadap hasil rumput pakan ternak. Satuannya itu kW per petak. Di lapangan tersedia 2 petak besar, di mana petak pertama merupakan petak bekas tanaman jagung dan petak kedua merupakan bekas tanaman kacang tanah. Masing-masing petak menampung 9 petak percobaan. Data disajikan dengan tabel di bawah ini. Ya, bisa dilihat ini tabelnya seperti ini ya. Terus pertanyaannya, berdasarkan penelitian di atas, rancangan apa yang sebaiknya digunakan? Dan sajikan analisis ragam dan berikan kesimpulan. Oke, mungkin jawabannya rancangan yang digunakan sebaiknya adalah rancangan acak kelompok faktorial atau RAK faktorial karena data percobaan di atas memiliki media yang heterogen atau tidak homogen, yaitu pada petak 1 dan petak 2. Untuk analisis ragamnya bisa dilihat sini ada berdasarkan pengaruh jenis pupuk kompos. Sini H0-nya alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan 0. Atau tidak ada pengaruh pemberian jenis pupuk kompos terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk H1-nya ada terdapat pengaruh pemberian jenis pupuk kompos terhadap hasil rumput pakan ternak. Selanjutnya, pengaruh dosis pupuk nitrogen. H0-nya beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0. Atau tidak ada pengaruh pemberian dosis pupuk nitrogen terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk H1-nya, terdapat pengaruh pemberian dosis pupuk nitrogen terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian ada berdasarkan pengaruh dosis pupuk nitrogen dengan jenis pupuk kompos. Untuk H0-nya alfa beta 11, alfa beta 12 sampai alfa beta AB. Itu sama dengan 0. Atau tidak ada pengaruh pemberian jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk H1-nya itu terdapat pengaruh pemberian pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian untuk pengaruh kelompok H0-nya itu delta 1, delta 2 sama dengan 0. Atau tidak ada pengaruh kelompok terhadap hasil rumput pakan ternak. H1-nya terdapat pengaruh kelompok terhadap hasil rumput pakan ternak. Nah, untuk perhitungan analisis ragamnya sendiri, sini bisa dilihat pertama kita menghitung FK seperti ini, kita dapat 74,1762. Kemudian kita menghitung JK kelompok, mendapatkan seperti ini. Terus menghitung JK perlakuan seperti ini. Terus kita menghitung JK total, kita mendapatkan 5,0958. Kemudian kita menghitung JK pupuk, lalu JK dosis, lalu JK pupuk dan dosis, ini digabung. Terus kemudian kita menghitung JK galat, ini kita melakukan seperti ini. Lalu JK pupuk untuk N1, N2, N3, dan JK untuk N pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Kemudian kita membuat tabel ANOVA 1. Di sini sumber SK-nya yaitu ada kelompok, perlakuan, dosis, pupuk, dosis dan pupuk, galat, dan total. Di sini kita mendapatkan F hitungnya untuk kelompok 0,006944, untuk perlakuan 48,75793, untuk dosis 7,566, untuk pupuk 178,600, untuk dosis pupuk 4,412264. Sedangkan untuk F tabel kelompok 5,317, untuk perlakuan 3,438, untuk dosis 4,459, untuk pupuk juga sama 4,459, dan untuk dosis pupuk di sini 3,838. Kemudian untuk hasil dan keputusannya, itu yang pertama untuk
F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka terima H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti untuk kelompok tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Yang kedua, F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan sudah cukup bukti perlakuan berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian untuk yang dosis, F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0. Sehingga kesimpulannya sudah cukup bukti bahwa dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian untuk jenis pupuk kompos, F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan cukup bukti bahwa jenis pupuk berpengaruh terhadap hasil pakan ternak. Kemudian untuk dosis pupuk nitrogen dan jenis pupuk komposnya itu F hitung lebih dari F tabel, sehingga tolak H0. Sehingga kesimpulannya sudah cukup bukti bahwa dosis pupuk nitrogen dan jenis pupuk berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian untuk tabel ANOVA kedua, kita lihat untuk SK-nya ini masih sama, mungkin ada perbedaan di dosis pupuk A, dosis pupuk B, dan dosis pupuk C. Lalu kita mendapatkan F hitung seperti ini dan F tabel seperti ini. Untuk kesimpulannya, untuk kelompok dan perlakuan masih sama. Untuk kelompok terima H0, sehingga kelompok tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk perlakuan tolak H0 karena F hitung lebih dari F tabel, sehingga ada pengaruh dari perlakuan terhadap rumput pakan ternak. Kemudian untuk pengaruh pupuk sendiri itu F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0, sehingga ada pengaruh dari jenis pupuk terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian F hitung kurang dari F tabel, ini untuk dosis dalam pupuk A, itu maka tolak H0, sehingga disimpulkan bahwa dosis dalam pupuk A tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk yang dosis pupuk B, F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0, sehingga dosis dalam pupuk B berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian untuk F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak, sehingga cukup bukti bahwa dosis dalam pupuk C, maksudnya C, tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Ya mungkin ini terbalik ya, mungkin ini H0 diterima, ini H0 ditolak, terus ini H0 diterima. Kemudian untuk tabel ANOVA 3, ini yang berbeda, ini ada pupuk dosis N1, dosis N2, dan dosis N3. Kemudian kita mendapatkan F hitungnya dan F tabelnya seperti ini. Untuk keputusannya, mungkin untuk kelompok perlakuan dan dosis masih sama seperti yang di atas. Lalu yang membedakan mungkin di sini. F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Sehingga taraf nyata sudah cukup bukti bahwa pupuk nitrogen 1 berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk yang kedua juga sama, untuk nitrogen 2 juga berpengaruh terhadap rumput pakan ternak. Untuk yang ketiga, karena lebih dari maka H0 ditolak, maka kesimpulannya dosis pupuk nitrogen 3 berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 adalah soal tentang sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi. Ini satuannya kilogram per petak.
pengaruh kombinasi pemupukan NPK A terdiri dari 6 taraf yang ditempatkan sebagai petak utama dan genotip padi B terdiri dari 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak petak. Adapun pengulangan dilakukan sebanyak 4 kali. Data disajikan pada tabel di bawah ini. Ini tabelnya, bisa dilihat. Nah, berdasarkan penelitian di atas, rancangan apa yang sebaiknya digunakan pada percobaan tersebut? Sajikan analisis seragam dan berikan kesimpulan. Untuk jawabannya, rancangan yang sebaiknya digunakan adalah rancangan acak lengkap, petak terbagi, karena data percobaan memiliki media yang homogen atau sama dengan petak utama dan anak petak. Kemudian untuk analisisnya, untuk petak utama atau NPK, H0-nya alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan 0, atau tidak terdapat pengaruh pemupukan NPK terhadap hasil padi. Untuk H1-nya terdapat pengaruh pemupukan NPK terhadap hasil padi. Untuk anak petak atau genotip padi, untuk H0-nya beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0, atau tidak terdapat pengaruh genotip padi terhadap hasil padi. Untuk H1-nya terdapat pengaruh genotip padi terhadap hasil padi. Untuk pengaruh interaksi petak utama dengan anak petak, H0-nya alfa beta 11, alfa beta 12 sampai alfa beta AB sama dengan 0, atau tidak terdapat pengaruh pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi. Untuk H1-nya terdapat pengaruh pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi. Untuk perhitungannya, kita mencari FK dulu seperti tadi, lalu kita mencari JKT, mendapatkan seperti ini. Lalu kita mencari JKST, kita mendapatkan seperti ini. Lalu JKA, lalu JK galat untuk A, segini. Lalu kita ke JKB, JKAB, dan JK galat untuk B. Dan untuk tabel ANOVA-nya seperti ini. Kita mendapatkan F hitung dari pupuk A itu 12,96464, sedangkan F tabelnya 2,639, dan F hitung dari genotip B, genotip padi B itu 0,013199, F tabelnya 4,4139. Untuk F hitung interaksi antara pupuk dan genotip padi, kita mendapatkan 5,10623 dengan F tabel 2,772. Dengan hasil F hitung lebih dari F tabel, maka kesimpulannya H0 ditolak, sehingga sudah cukup bukti bahwa jenis pupuk berpengaruh terhadap hasil padi. Kemudian F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, sehingga cukup bukti bahwa genotip padi tidak berpengaruh terhadap hasil padi. Kemudian F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0. Kesimpulannya cukup bukti bahwa jenis pupuk genotip padi berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.